Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya pikir bahwa materi-materi kiraan terdahulu, baik pada dosen sebelumnya itu saya yakin bahwa sudah kita bahas terkait dengan teorinya. Bahkan kalau teman-teman mau mengakses teori-teori terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu nanti saudara-saudara sekalian bisa memiliki bukunya, nanti dihubungi kota tingkat, ada saya punya. Tapi teknik perundang-undangan itu saya pikir kalau enggak salah hanya tinggal 5 eksemplar saja. Kecuali kalau ada yang mau bersepakat untuk kemudian mencetak ulang, ya silahkan. Saya tidak membatasi Anda. Kalau mau mencetak, silahkan nanti komunikasi dengan kota tingkat yang mau buku teori peraturan perundang-undangan dan prakteknya. Nah, saya lebih praktis lagi karena sebagaimana dengan visi misi daripada prodi kita itu bagaimana melahirkan sebuah praktisi yang profesional. Nah, sekarang terkait dengan mata kuliah kita ini rancangan peraturan teknik pembentukan peraturan perundangan atau teori peraturan perundangan ini adalah saya ingin menjelaskan hari ini sekaitan dengan naskah akademik. Jadi segelumit tentang berbagai teori, berbagai penjelasan yang terdahulu yang setelah kemudian kita terima. Nah, makanya memang kita berujung pada dua hal. Yang pertama adalah naskah akademik, yang kemudian adalah ramperdanya atau rancangan peraturan daerahnya. Yang saya mau berikan contoh pada kesempatan kita ini adalah saya berikan contoh terkait dengan bagaimana membuat naskah akademik pada peraturan daerah, pada tingkat peraturan daerah. Tentu acuannya itu memang jelas ada, saudara-saudara sekalian. Terkait dengan itu, memang dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita tentu harus mengacu pada peraturan. Nanti saya akan perlihatkan ada landasan-landasan peraturannya. Yang pertama ini model sampul, saudara-saudara sekalian. Ini model sampul daripada naskah akademik yang terkadang di sini akan Anda berikan simbol, misalnya logo. Logo misalnya kalau seperti saya punya lembaga itu namanya Indowacana atau kampus. Yang namanya rancangan, maka yang pertama saya katakan pada pembahasan sebelumnya, kalau kemudian Anda menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengolahan sampah, maka tentu dalam mindset kita bahwa untuk membuat suatu peraturan daerah ini, naskah akademiknya ini, maka tentu kita harus libatkan peraturan daerahnya, harus kita berlibatkan orang hukum, ahli hukum gitu. Yang kedua adalah kita harus libatkan orang yang terkait dengan lingkungan, karena ini bicara tentang sampah. Bicara sampah, pengelolaan sampah, ya tentu sampahnya ini kita harus libatkan orang-orang lingkungan gitu. Orang-orang lingkungan atau ahli lingkungan. Pengelolaan ini terkait dengan organisasi atau terkait dengan pemerintahan, maka biasanya kalau saya melibatkan orang-orang sospol gitu. Jadi minimal dalam menyusun ramperda ini, maka kita hadirkan minimal 3 orang. Yang pertama adalah orang hukum, kemudian adalah orang-orang yang sospol yang terkait dengan pengolahan, yang bisa masuk terkait dengan manajemen pemerintahan, sampai itu terkait dengan ahli lingkungan yang bisa membahas tentang itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang dimaksud dengan ahli-ahli itu? Ya tentu bagi saya yang orang ahli itu adalah memang karena kemampuannya untuk melahirkan sebuah menyelesaikan suatu tugas perancangan peraturan, membuat naskah akademik yang sesuai dengan bidang ahlinya, baik karena studinya, baik karena sekolahnya, baik karena pendidikan formal maupun non formal. Itu aspek pertama secara akademik. Karena memang jurusannya, contohnya misalnya, tentu ini kalau jurusan pidana di sebelah, tentu ini teman-teman tidak pelajari ini. Tentu tidak dapat ini, misalnya katakanlah begitu, tidak fokus pada teman-teman pidana terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah. Ini banyak turun ilmu seperti ini, dan itu adalah di teman-teman di hukum tata negara atau ATN. Itu banyaknya turun seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sekaitan dengan praktik. Nah, secara praktik, kalian praktiknya memang memiliki pengalaman. Kalau dalam RAB biasanya disusun itu, dalam TOR disusun itu biasanya pengalaman 1 tahun, pengalaman 2 tahun, pengalaman 3 tahun, itu tergantung. Nah, kalau misalnya seperti saudara-saudara sekalian, tentu biasanya kalau saya seperti dalam pengalaman saya ini, di beberapa mahasiswa saya ikutkan menjadi tim penyusun untuk mendapatkan pengalaman itu. Misalnya saya ikutkan di Kabupaten Sidrap, saya ikutkan di Jeneponto, saya ikutkan di Tangerang, saya ikutkan di Batam,
Banten, saya ikutkan di Malang untuk menjadi tim bersama-sama menjadi tim penyusun supaya ada pengalaman di situ. Nah itu sampul depannya seperti ini, jadi di tengah-tengahnya ada logo begitu saja. Nah sekarang kita lihat adalah tentu di pertama itu adalah kata pengantar. Ya terkait dengan kata pengantar ini ya tentu suatu kurang lebih sama dengan kata pengantar biasa yang sering kita jumpai di beberapa kata-kata pengantar dalam tesis dan disertasi. Tapi intinya kita akan menguraikan di sini terkait dengan bab yang kita uraikan. Apa yang kita dahulukan di sini adalah terkait dengan evaluasi dan analis peraturan terkait. Jadi kita evaluasi analis peraturan yang terkait nanti isinya gitu. Landasan filosofinya, landasan sosiologi, yuridis, ya gitu. Kemudian biasanya kalau saya menyusun memberikan contoh lebih landasan politis itu juga biasanya saya senggol. Jangkauan arah pengaturan itu maksudnya adalah pengelolaannya kah yang kita maksud, jangkauannya, pengolahannya kah, atau kemudian masuk juga pada aspek pengawasannya atau masuk dalam aspek perencanaannya. Itu kan ternyata di dalam judul tadi adalah pengelolaan, maka jangkauannya itu adalah terkait dengan pengelolaan saja, pengelolaan sampah. Arah pengaturannya, ya yang mau diatur ini siapa, yang mau diatur ini siapa. Nah di dalam naskah akademik ini akan dikaji pengaturannya, arah pengaturannya. Nah kemudian ruang lingkup materi muatannya, ruang lingkupnya, isi. Jadi saudara-saudara sekalian, secara teknis, secara kesimpulan bahwa isi naskah akademik yang kita mau susun paling tidak menggambarkan yang pertama adalah terkait dengan kajian teoritisnya, ya tentu pendahuluannya, ada pendahuluan. Kedua adalah landasan teoritisnya, kajian praktiknya, evaluasi analis peraturannya, landasan filosofinya, sosiologis, yuridis, politis, jangkauan arah pengaturan dan lingkup materi muatannya. Nanti kita jelaskan lagi yang mana dimaksud dengan jangkauan tersebut. Sampai dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah inilah isi daripada naskah akademik, saudara-saudara sekalian. Saya minum dulu ya. Silakan munculkan anunya, videonya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat lagi lanjut bahwa inilah kemudian sesungguhnya isi daripada kita berbicara tentang naskah ini. Tadi saya sudah jelaskan tentang pengantar. Yang kedua adalah kita berbicara tentang daftar isi. Di kajian teoritisnya tentu berbicara tentang teori apakah kemudian ini di pendahuluan itu ada latar belakang, ada masalah yang kita ini, tujuan kegunaannya naskah ini untuk apa, dan metode penyusunannya. Karena tidak semua juga bagi saya ya, tidak semua seidealnya memang metode penyusunan itu apakah metode penyusunan normatif atau penyusunan empiris. Ada biasa mengatakan ya, ada orang mengatakan bahwa semua perda itu harus diteliti di lapangan. Bagi saya tidak semua perda dibikin itu harus diteliti di lapangan. Tergantung, kalau perdanya memang berkesesuaian dengan keinginan masyarakat karena perda itu terlahir karena adanya masalah, ya tentu kita harus lihat apa masalahnya lalu kemudian kita coba jadikan sebagai sebuah landasan dalam penyusunan. Maka kita harus turun ke lapangan untuk mencakap masalah tersebut. Tapi biasa juga perda itu lahir karena ada perintah daripada undang-undang di atasnya. Maka tidak perlu harus turun ke bawah gitu. Nah, selanjutnya adalah kajian teoritisnya. Kajian teoritisnya di sini adalah terkait dengan kajian teoritis daripada teori-teori tentang lingkungan. Tentu teori-teori tentang lingkungan, teori-teori tentang kewenangan kelembagaan, ya, tentang teori-teori hukum, teori-teori yang terkait dengan keberlakuan hukum. Ada kajian asas terkait dengan itu, maka asas yang dimaksudkan itulah asas yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian juga adalah kajian empiris karena kita berbicara sampah, maka ada kajian empirisnya, implikasinya. Ini daftar isinya, kemudian evaluasi dan peraturan perundangan. Evaluasi dan peraturan perundangan terkait itulah kemudian yang memuat tentang mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, PP, kemudian turun sampai di bawah. Yang sampai yang kita bikin ini sudah ada peraturan daerah atau kesamaannya. Landasan keberlakuannya ini ada, landasan filosofinya, landasan yuridisnya, sosiologis, dan seterusnya. Jangkauannya, apa sasaran yang kita mau capai.
dalam pengaturan ini. Arah dan jangkauan pengetahuan ruang lingkupnya, penutup, kesimpulan, dan saran. Selesai naskah akademik. Begitu model dalam pembuatan, begini daftar isi dari pembentukan daripada peraturan daerah. Nah, sekarang kita melihat, saya lanjutkan lagi pada aspek latar belakangnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan latar belakang ini atau pendahuluan ini, yang pertama latar belakang. Kita harus menggambarkan tentang sidrap. Kita harus menggambarkan tentang sidrap. Ruang lingkupnya sidrap bagaimana, perkembangan penduduknya bagaimana, kan begini. Ada sebuah pikiran kita bahwa ketika kita berbicara sampah, sampah itu kan lebih banyak diproduksi oleh manusia. Maka tentu kita harus mengkaji dan menggambarkan tentang pertumbuhan penduduk yang ada di sidrap. Nah, misalnya saya contohkan di sini. Data jumlah penduduk Kabupaten Sidrap Sinderapan 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk 2009 itu adalah 252 jiwa, 252 jiwa, ribu jiwa. 2011 mencapai 274, berarti ada penambahan sekitar 74.000 dari 2000. Nah, ini harus digambarkan. Ini menandakan bahwa dipastikan akan banyak sampah yang ada oleh karena bertambahnya penduduk. Tapi kalau kemudian berkurang penduduk, nah ini masalah. Berkurang penduduk, bertambah sampah. Berarti sampah itu yang harus kita lihat. Sampah yang mana ini yang bertambah. Aspek yang mananya sampah ini bermasalah. Nah, kemudian termasuk juga sebagai kota berkembang dengan kemajuan yang cukup berat seperti dikemukakan gubernur, maka digambarkan di sini di dalam latar belakang ini. Nah, dari situ kemudian langsung kita masuk pada aspek ini produksi sampah ya. Sampah terutama di kota Pangkajeneknya paling banyak, cukup tinggi setiap harinya. Berapa? Ya itulah kemudian yang perlu pengambilan data empiris. 20 kubik misalnya, 2 kubik meter kubik gitu. Itu jumlahnya. Ini harus digambarkan dalam latar belakang ini. Nah, sampai kemudian yang kedua itu masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang terus di atas, masalah yang menjadi perhatian adalah pengolahan sampah yang belum optimal. Setelah kemudian kita melakukan penelitian, memang sampah belum optimal. Bagaimana maksudnya bisa dikatakan optimal? Paling tidak di dalam nanti kajian empirisnya diguraikan bahwa banyak sampah tapi orang buang sembarangan tempat. Ada tempat sampah tapi di pinggirnya tempat sampah ditaruh gitu. Berarti harinya tidak efektif gitu. Nah, kemudian apa kegunaannya? Nah, apa kegunaan dan tujuan daripada ini? Bahwa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Sidrap serta cara-cara mengatasi permasalahan. Jadi nanti kita akan gambarkan bahwa dengan banyaknya sampah tersebut, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah tersebut. Itu nanti akan kita gambarkan bagaimana cara mengatasinya. Di dalam peraturannya nanti itu akan dimaksud bagaimana caranya. Dari rumah dibuang ke depan rumah, kan begitu ceritanya. Pembungkus rokok misalnya dibuang di depan rumah. Nanti di depan rumah siapa yang angkut gitu. Siapa yang angkut, kemudian setelah diangkut diapakan lagi, dibawa ke TPA, di TPA diapakan lagi, gitu. Itu yang hendak itu jangkauan pengaturannya. Kemudian adalah permasalahan hukum yang dihadapi sebagai masalah pembentukan peraturan. Sampah hukum menyelesaikan atau solusi kehidupan masyarakat. Apa solusinya? Permasalahan yang ada tadi itu apa solusinya? Apa solusinya? Solusinya tadi itu lahirkan perda. Solusinya lahirkan perda. Kan gitu. Kalau kita kan begini, saudara-saudara sekalian, kalau orang sakit, kalau kira-kira gambarannya orang kesehatan begini, kalau ada COVID, lahirkan yang namanya vaksin, kira-kira gitu. Berikan obat, gitu. Kalau kita orang hukum lain kan cara berpikirnya. Kalau ada masalah Pak, buat peraturannya. Gitu. Buat peraturannya. Kalau ada sampah, ya buat peraturannya. Mungkin orang politik mengatakan lain, orang kesehatan mengatakan lain. Mungkin orang ustaz juga mengatakan harus umatnya yang harus diberikan pemahaman bahwa sampah itu adalah bagian daripada iman misalnya. Jadi semua ilmu itu memiliki sebuah cara-cara di dalam menangani masalah yang ada. Selanjutnya adalah merumuskan sasaran, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi. Tadi saya katakan tadi bahwa ada sebuah landasan filosofi, misalnya landasan filosofi sampah itu kan kalau saudara-saudara sekalian mau melihat suatu peraturan,
menemukan landasan filosofi itu, cari dan temukan dia di konsideran. Temukan dia di konsideran. Di dalam konsideran itu akan dapat Anda lihat yang namanya landasan-landasan sosiologi, bahkan termasuk landasan filosofi yang secara apa namanya, yang secara singkat gitu. Nah, kemudian merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan jangkauan. Tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana rangkaian jangkauan pengaturannya. Nah, tujuan daripada lahirnya naskah akademik ini adalah sebagai acuan referensi dalam menyusun pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Yang terpenting saudara-saudara sekalian, bahwa jangan perdanya dulu dibikin baru naskah akademiknya. Bikin dulu naskah akademiknya baru perdanya. Yang sekarang kita ini kan, bagaimana caranya? Kalau biasanya di pengalaman saya, Pak Tori, bisa nggak kira-kira dibuatkan naskah akademik? Kenapa? Perdanya sudah ada sih, tapi naskah akademiknya belum ada. Bagaimana caranya, Pak? Ramperda itu kan lampiran daripada naskah akademik. Jadi logikanya kepalanya dulu dibikin baru yang lain-lainnya gitu. Naskah akademiknya dulu dibikin daripada ramperdanya. Sekarang terbalik, terkadang biasanya ramperdanya dibikin baru dibuat abal-abal ini naskah akademiknya. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah sekaitan dengan metodenya. Nah, ini metodenya. Mari kita lihat metode. Ini kurang lebih dengan cara menggunakan metode penelitian dalam pengajaran yang lalu. Pendekatan yuridis, empiris, yaitu ini dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah di komunitas Rapang, sedangkan pendekatan yuridisnya yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kajian-kajian kebijakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Anda hendak menyusun yang namanya naskah akademik terkait dengan pengelolaan sampah, maka pendekatan yuridisnya, lihat aturan di atasnya. Lihat aturan di peraturan daerah di provinsi kalau ada, peraturan daerah di tingkat sidrap misalnya kalau ada terkait dengan lingkungan, itu juga lihat. Kemudian di atasnya lagi lihat PP-nya, lihat peraturan menterinya, lihat peraturan presidennya kalau ada. Kemudian lihat undang-undang tentang sampah. Nah, terus kemudian tentu undang-undang dasar sebagai sebuah grand norm. Itu landasan yuridis yang kita jadikan sebagai landasan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu studi peraturan perundang-undangan, kebijakan termasuk kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan peraturan bupati, SK bupati, kemudian surat-surat bupati, edaran bupati, itu semua dikumpulkan untuk kemudian nanti kita akan analisis, sehingga itu dari situlah kemudian melahirkan kesimpulan untuk melahirkan sebuah pasal-pasal di dalam peraturan daerah. Selanjutnya adalah berhubung dengan pengolahan sampah. Nah, ada juga caranya seperti ini. Kalau pertanyaannya bagaimana kita melakukan suatu penelitian, maka kita juga fokus untuk melakukan misalnya FGD. Nah, ini penelitian terkadang kita gunakan dengan cara-cara FGD. Maksudnya begini, FGD itu kan menghadirkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya, menghadirkan masyarakat, menghadirkan kemudian ibu-ibu rumah tangga, menghadirkan UMKM, menghadirkan kemudian perusahaan besar, menghadirkan yang intinya hadirkan kelompok-kelompok, perwakilan-perwakilan kelompok yang suka membuang sampah gitu loh. Rumah tangga pasti kan membuang sampah, perusahaan pasti kan ada sampahnya. Itu dihadirkan. Daripada kita yang datangi satu-satu ditanyakan untuk penelitian, maka lebih baik adakan kegiatan, hadirkan dia di acara itu, FG dalam misalnya. Nah gitu. Nah, apalagi yang lainnya? Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, observasi lapangan sementara, termasuk juga wawancara, bahan hukum primer, undang-undang, peraturan, itu semua. Jadi kesimpulannya yang saya ingin katakan terkait dengan metode di dalam melakukan penelitian naskah akademik ini adalah kita menggunakan yang pertama adalah pendekatan normatif. Semua peraturan-peraturan yang ada kita turunkan sampai kemudian kebijakan. Setelah itu kemudian kita juga melakukan menyerap aspirasi dari masyarakat, melakukan kemudian penelitian di tingkat bawah, lalu kemudian mempertemukan apa maunya aturan, apa maunya masyarakat, apa keadaannya masyarakat. Selanjutnya, setelah itu, nah barulah kemudian di bab 2 itu kita masuk ke kajian teoritisnya. Kajian teoritis saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kajian teoritis ini? Yang pertama adalah kita masukkan dulu adalah kajian-kajian terkait dengan teori lingkungan, terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan,
Ya kita masukkan di sini analisis dampak lingkungan atau digelar dengan AMDAL. Teori-teori itu harus dimasukkan di dalam terkait dengan AMDAL, kemudian mengenai lingkungan merupakan bagian yang studi kelayakan untuk rencana usaha atau kegiatan. Jadi intinya teori-teori yang terkait dengan lingkungan ini itu kita masukkan dulu semua. Kita masukkan semua dulu teori terkait dengan lingkungan. Nah setelah itu kemudian biasanya ini gaya saja ya. Kalau dalam peraturan itu tidak ada yang mengatur, tapi kalau saya menggunakan biasanya catatan kaki. Saya suka pakai catatan kaki begini nih supaya lebih mudah sumbernya. Nah kemudian ini untuk mengukur menentukan dampak besar penting tersebut diantaranya digunakan kriteria besarnya jumlah manusia yang berkena dampak rencana usaha-usaha atau kegiatan, luasnya wilayah penyebaran dampak, identitas, lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen, sifat kumulatif dampak, berbalik. Tapi saya tidak menjelaskan secara rinci. Saya hanya menyatakan bahwa teori-teori yang kita gunakan itu konsep-konsep AMDAL. Nah, apa itu fungsinya AMDAL? Inilah sebagai bahan perencanaan daya, bantu proses pengambilan keputusan itu dan seterusnya, izin kelayakan lingkungan dan seterusnya. Setelah itu kemudian maka kita lanjut lagi upaya pengolahan sampah. Bagaimana konsep pengolahan sampah? Kita ambil teori misalnya salah satunya bahwa suatu faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisikal yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan. Jadi ini teori kita pakai untuk melahirkan sebuah inspirasi seorang penyusun. Nah, seorang ahli lingkungan juga mengatakan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sudah ada bang yang kita dikatakan lingkungan adalah jumlah semua benda. Semua benda. Berarti kalau begitu termasuk ranting mangga dong. Benda juga. Iya. Itu merupakan sampah kalau Anda tebang, sampah. Apalagi sampah itu sendiri. Sampah rokok, sampah korek, sampah juga. Kemudian apalagi misalnya bekas-bekas ember, bekas-bekas plastik, sampah juga. Plastik, sampah juga. Karena kalau dikatakan di sini, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruangan kita ditempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Berpengaruh kan? Nah itulah yang akan diatur nantinya. Itu yang diatur. Itu menurutnya Profesor Otto. Terus jadi sudah ada bayangan kita, oh nanti kalau saya bikin peraturan ini, saya harus menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ranting-ranting mangga, ranting-ranting pohon yang ada di pinggir jalan untuk diatur dalam peraturan ini. Gitu kira-kira. Kita lihat lagi Prof. Munajat mengatakan bahwa semua benda dan kondisi termasuk dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Coba. Mari kita lihat. Kalau tadi Prof. Otto itu hanya benda disebutkan. Kalau Prof. Munajat dia sebutkan termasuk tingkah perbuatannya. Berarti tadi yang pertama benda sudah ada. Terus yang kedua adalah perbuatannya, perbuatan seseorang. Berarti kalau begitu perbuatan seseorang maksudnya ini perbuatan yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita merokok langsung buang rokok di pinggir jalan. Kalau ahli lingkungan mengatakan itu merupakan sebuah yang mempengaruhi kita, maka kita sebagai orang hukum tinggal menjahit, masukkan aturan itu, perbuatan itu dalam suatu aturan. Bahwa barang siapa yang membuang sampah di tempat-tempat, penjelasannya termasuk puntung rokok di pinggir jalan, ya itu juga masuk bagian daripada larangan atau bagian daripada pengolahan. Nah, apalagi yang lain unsur yang dapat yang terdapat dalam pengertian lingkungan secara rinci. Kesatuan ruangan berarti ruangan adalah sebagian tempat bagi komponen lingkungan hidup bisa menempati, melakukan interaksi. Ya, kita bisa melihat yang mana yang dimaksud ruangan itu, tempat-tempat, kelas, kemudian kantor dan lain sebagainya. Semua benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat. Semua benda yang mendapat masuk kategori itu juga merupakan suatu sampah.
Yang ketiga, daya atau yang disebut juga dengan energi. Tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja, atau dengan kata lain energi atau tenaga yang kemampuan untuk melakukan kerja. Orang-orang yang mengelola, orang-orang yang mengelolanya. Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam satu sama lain yang ada membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Saudara-saudara sekalian, bahwa tapi ingat bahwa tidak semua sampah itu harus digolongkan dalam pengelolaannya. Saya ulangi, tidak semua benda itu dapat menjadi sampah. Itu. Tapi tidak semua sampah itu atau benda itu dapat digolongkan pengelolaannya satu sekaligus. Contoh misalnya, kalau misalnya adalah ranting, maka bisa digolongkan sebagai sampah dengan puntung rokok sebagai sampah. Tapi ingat, ada satu benda yang tidak bisa digolongkan pengolahannya. Yang mana yang dimaksud dengan pengolahannya itu adalah itu bapak-bapak kalau misalnya pergi rumah sakit ada itu infus, suntik-suntik. Kalau sudah dipakai suntik kan dibuang, sampah kan. Sudah kemudian ada apa sih namanya? Ada yang infus itu, air infus itu kan kalau dibuang sampah. Tapi itu tidak boleh dikelola secara bersamaan dengan puntung rokok. Tidak boleh dibuang di TPA. Berarti kalau begitu, ini ruang lingkupnya adalah di luar daripada sampah B3 namanya. Di luar daripada itu, maka ada, kalau begitu maka perda ini tidak cukup. Perda sampah ini tidak cukup. Harus ada juga perda khusus yang mengatur tentang sampah lainnya. B3, sampah buangan rumah sakit lah intinya. Sampah-sampah yang dikeluarkan dari rumah sakit. Itu harus digolongkan sebagai sampah, tapi tidak boleh digolongkan dalam pengolahan yang sama dengan sampah-sampah masyarakat. Karena kenapa? Ada zat-zat yang dimiliki yang tentu tidak cocok untuk dilakukan pengolahan. Itu secara teori ya, itu secara teori. Selanjutnya itu kemudian, saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi teori-teorinya, apalagi yang muat. Saya berharap ini saya bisa tuntas. Upaya pemantauannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya pemantauannya. Lokasi pemantauan di mana, jenis dampak yang dipantau, waktu pelaksanaan pemantauan, cara metode pemantauan, pelaksanaan pemantauan, pelaporan hasil pemantauan. Nah, sekarang kita lihat pemantauan lingkungan hidup di lingkungan terhadap berbagai dampak besar penting yang ada dalam tahap konstruksi serta tahap operasi tertuang dalam bentuk matriks. Jadi maksudnya begini, bahwa pemantauan terkait dengan sampah itu kalau sampah mau kemudian kita atur dengan baik, maka ada pemantauan, ada pengolahan yang dipantau. Jadi ada yang memantau. Nah, apa yang dipantau? Jenis dampak yang dipantau. Lokasi pemantauannya misalnya komplek, perusahaan, lorong, itu ada suatu bentuk-bentuk pemantauannya. Nah, ada ditugaskan. Biasanya kalau saya bikin seperti itu, di beberapa pengalaman saya buatkan namanya kelompok swadaya masyarakat. Jadi ada kelompok swadaya masyarakat yang dalam perda ini ditugaskan untuk kemudian melakukan pemantauan dan melakukan pengolahan sampah. Sehingga kalau prakteknya di Makassar ini, saya kira Bapak-Ibu sekalian dapat melihat kan ada mobil-mobil VR, ada ini. Nah, itu dipantau. Nah, terkadang kemudian dalam pelaksanaan itu kan tidak dia buang sampah kita gitu. Nah, inilah kemudian yang harus dipantau. Nah, apalagi ini kegunaan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan. Lanjut saja itu, hal yang dipantau segala yang dapat melahirkan sampah. Lingkungan masyarakat yang dipantau. Apalagi tadi saya katakan ya, terhadap kegiatan kantor, karyawannya, itu lingkungan masyarakat secara umum. Kemudian adalah hal-hal yang karyawan. Parameter dampaknya, jumlah timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah TPA, kondisi kebersihan, housekeeping. Nah, itu semua ini. Nah, barulah kemudian setelah masuk teori lingkungan, barulah kita masuk tentang teori sampah itu sendiri. Masuk ke teori sampah, yang mana dimaksud sampah di sini gitu. Menurut Slavi, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikendaki oleh yang punya bersifat padat. Sementara di dalam naskah akademi rencana penerapan sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan organik bersifat
terurai, dapat terurai. Jadi ini maksudnya dapat terurai, yang bisa digolongkan dalam sampah dalam peraturan daerah ini adalah yang terkait dengan sampah yang bisa terurai. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki harus dibuang. Nah, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia satu. Dengan demikian sampah dapat berasal dari kegiatan industri satu. Itulah kemudian yang kita mengatur pertumbuhan pertambangan, pertanian, sampah peternakan, sampah transportasi, sampah rumah tangga, sampah perdagangan, kegiatan manusia lainnya. Itulah kemudian yang harus diatur di dalam pengaturan sampah ini. Inilah kemudian yang harus dicerca, yang mana bentuknya sampah rumah tangga, yang mana perdagangan, yang mana kegiatan manusia dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Untuk mungkin Anda mengatakan, "Nih Pak, apakah termasuk yang tinja itu ada karena kegiatan manusia? Ada kegiatan kan, buang air besar itu kan kegiatan juga, melahirkan sampah kan ada dibuang." Nah, itu tidak masuk. Itu nanti masuk di peraturan daerah terkait dengan air limbah gitu. Air limbah lagi dia itu. Nanti dia jawab lagi dari limbah. Jadi sangat hati-hati kita mengkomponenkan yang namanya sekaitan dengan yang mana yang dimaksud dengan teori sampah. Nah, oke, masuk teori sampah. Kemudian jenis sampah. Nah, jenis sampah, lihat. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusunan. Penyusun tumbuhan hewan yang diambil dari alam. Oke, intinya sampah anorganik sumber daya alam tak terurai seperti mineral, minyak bumi, atau proses industri. Nah, ini juga yang harus diklasifikasi. Jangan sampai kita golongkan, karena kalau kita menggolongkan sampah yang tidak, maksudnya gini, ada teorinya bahwa yang disebut dengan segala sesuatu yang sama, maka jangan pernah bedakan. Segala sesuatu yang beda, jangan pernah samakan. Boleh sama, baru boleh digolongkan. Kalau kita mengatakan sampah rumah tangga itu, kita mengatakan bahwa sampah rumah tangga itu beda dengan sampah rumah sakit. Itu beda. Berarti kalau dia beda, jangan pernah samakan. Maksudnya pengelolaannya sampah itu jangan disamakan gitu loh. Pengelolaan sampah. Nah, komponennya itu ada yang bagian teknik operasional, ada sistem organisasi manajerialnya, ada hukum dan peraturannya, pembiayaannya, dan ada peserta. Ini intinya peran serta masyarakat ini, saudara-saudara sekalian, dalam pengelolaan itu, maka ada keterlibatan masyarakat, bahkan korporasi. Kalau saya kemarin saya masukkan itu korporasi. Karena kenapa? Ada saja perusahaan hari ini yang memang mengelola sampah. Hari ini ada perusahaan yang mengelola sampah. Nah, itu bisa dilibatkan. Nah, di sini pentingnya peran serta masyarakat, dilibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dilibatkan korporasi dalam pengelolaan sampah. Saudara-saudara sekalian, terus kemudian sistem pembiayaan diatur di situ, ya ini sistem pembiayaan, kemudian perizinan yang diperlukan. Maksudnya perizinan ini orang yang membuang sampah itu diberikan bentuk-bentuk perizinan supaya ada perizinannya. Artinya gini, jangan sembarang orang buang sampah. Jangan sembarang orang yang mengelola sampah atau mengangkut sampah. Ada orang-orang tertentu yang mengaturnya. Apalagi dan seterusnya. Pasal ini setiap orang ini kajian kajian terkait dengan pengaturannya, pengaturan perizinan itu undang-undang tentang pengelolaan sampah, undang-undang tentang pengelolaan sampah, ada perizinannya. Di undang-undang pengelolaan sampah itu setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin, harus ada izinnya ya, membuang sampah, mengelola sampah maksudnya itu pengelolaan itu harus ada izin gitu. Supaya terdeteksi siapa yang membuang sampah, siapa yang bertugas, siapa yang bertugas, dan seterusnya. Selanjutnya lagi, setiap orang ini hukuman anunya ya, larang-larangannya. Sedangkan sebagai pengelola sampah ya ini institusi kebersihan kabupaten sampah kabupaten, oke, dinas kebersihan, lembaga swadaya masyarakat yang gandrung memang melaksanakan kegiatan itu, oke, swasta dan melibatkan RT. Inilah kemudian kalau saya mau bikin perda tentang sampah, saya libatkan ini semua. Untuk apa? Untuk bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melibatkan ini. Tapi tentu harus diorganisasi oleh pemerintah. Karena ini kan perda. Nah, ini saya tidak perlu, alternatif kelembagaan kerjasama, tidak perlu itu. Kebijakan publik, saya pikir umum saja itu. Kajian asas prinsip, saya kira ini terkait dengan kajian pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini intinya kajiannya.
asas material. Ini penting semua sebenarnya saya bahasin, tapi ini saya pikir bisa dibaca saja terkait dengan asas-asas kesadaran, kebersamaan, dan pembentukan peraturan daerah. Nah, saya kira saudara-saudara sampai sini, nanti minggu depan lagi saya lanjutkan terkait dengan kajian empirisnya. Kajian empirisnya nanti akan saya bahas lagi terkait dengan, karena lagi 3 menit ini mati zoomnya, maka minggu depan lagi saya lanjut terkait dengan kajian implikasinya ya, implikasinya. Kemudian saya akan jelaskan lagi terkait dengan evaluasi analisis peraturannya. Ini yang bersifat atributif, yang mana perda yang bersifat atributif itu perda sampai itu memang adalah perintah dari undang-undang di atasnya. Dan saya akan jelaskan juga tentang yang bersifat delegatif, peraturan yang bersifat delegatif, dan seterusnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian saya bisa gambarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.